Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, biar kita mau mencari Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Mari kita akan lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 7 tadi, kata mintalah, carilah, ketoklah, bahasa aslinya menggunakan kata kerja imperatif present aktif yang menunjukkan sebuah proses yang tidak pernah berhenti atau terus-menerus. Artinya kita harus terus meminta, terus mencari, dan terus mengetok sampai kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan kita. Tetapi sebagai anak-anaknya, Dia ingin agar kita melakukan perkara yang penting dalam hidup kita, yaitu yang pertama tadi dikatakan kita harus meminta, artinya berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu atau memohon. Matius pasal yang ke-7 ayat 11b katakan, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus sanggup memberikan apa yang kita minta. Dan dikatakan pemberiannya itu baik, asal permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 1 Samuel pertama ayat yang ke-20, 27 dan 28, Hana meminta anak kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan anak itu diberi nama Samuel yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan Samuel akhirnya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, mencari. Artinya kita harus berusaha untuk mendapatkan, menemukan, memperoleh. Mencari Tuhan tidak hanya kita lakukan ketika kita ada di dalam gereja atau saat kita bersama-sama berkumpul beribadah saja. Tetapi dimanapun kita berada, kita seharusnya hidup senantiasa mencari Tuhan. Kita harus selalu dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, suatu ketika mereka begitu setia kepada Tuhan. Namun di saat yang lain mereka begitu cepat berubah dan meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak jarang sampai berpaling menyembah kepada berhala ataupun ilah yang lain. Akibatnya mereka harus menderita karena penghukuman Tuhan. Hal ini disadari benar oleh Raja Asa. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3 dan ke-4, di masa pemerintahannya, Raja Asa menghimbau umat Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda supaya mereka mencari Tuhan dan menghancurkan berhala-berhala. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah bukan hanya berkenan ditemui, akan tetapi Ia juga akan menyediakan berkat-berkat bagi kita. Berkat apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan berikan keamanan dan damai sejahtera. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang ke-6 dan 7. Ketika Raja Asa mencari Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan keamanan sehingga ia dapat melaksanakan pembangunan di negerinya. Hari-hari ini banyak orang dilanda rasa takut, khawatir, takut kekurangan, tidak dapat mencukupi kebutuhan, khawatir akan masa depan, takut dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, kejahatan yang semakin meningkat, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. Harus kita akui sekarang tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Hanya di dalam Yesuslah ada tempat yang aman. Itu sebabnya percayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Sebab Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Mazmur 46 ayat 2 katakan Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan sediakan keberhasilan dalam hidup kita. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, ketika Raja Uzia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil.
Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita cari Tuhan. Libatkan Tuhan senantiasa dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan senantiasa membuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan. Berkat selanjutnya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9, ada jawaban bagi semua pergumulan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dalam kesesakan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab setiap pergumulan kita. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Yesus memberikan undangan bagi kita yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat karena pergumulan. Dia siap memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan kita. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada berkat kehidupan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35 mengatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Kehidupan yang Tuhan beri bukan hanya soal kehidupan kekal di surga, tetapi juga jaminan kehidupan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ketika kita cari Tuhan, semuanya akan ditambahkan, dilipat gandakan bagi kehidupan kita. Allah kita bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita dan berkenan untuk ditemui. Oleh sebab itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat-berkat-Nya akan Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, mengetok. Arti mengetok di sini adalah tindakan-tindakan yang membuat Allah menoleh atau memperhatikan. Kalau kita lihat suatu contoh di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47 sampai 49, Bartimius yang buta, dia tidak diam saja dengan keadaannya, tetapi ia melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya, yaitu dia berteriak keras memanggil nama Yesus. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain, dan dia tetap fokus pada Yesus. Dia tidak menyerah dan menghentikan usahanya, sekalipun banyak orang menyuruhnya untuk dia diam. Bahkan dia berteriak lebih keras untuk menarik perhatian Yesus. Bila tindakan kita berkenan kepada Allah, pasti perhatian Allah itu akan tertuju kepada kita. Tunjukkanlah cara hidup yang mampu menarik perhatian Yesus, yaitu giatlah dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, hidup di dalam ketaatan dan kekudusan senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dalam segala aspek kehidupannya senantiasa mempunyai kebutuhan, dan kebutuhan satu dengan yang lain tentu berbeda. Tetapi yang menjadi kepastian bagi kita adalah bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-11. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Kita akan terima semuanya itu asalkan kita melakukan ketiga hal penting di atas tadi, yaitu meminta, mencari, dan mengetok. Mari Bapak Ibu Saudara cari Tuhan senantiasa, maka berkat-berkat-Nya akan dilimpahkan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus, biar menjadi kerinduan setiap kami umat-umat-Mu. Kami senantiasa mau rindu untuk mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, karena di dalam Tuhan ada segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan tetap terus tambahkan iman percaya umat-umat Tuhan. Biar ketika kami menjalani kehidupan kami Tuhan, kami tetap senantiasa melibatkan Tuhan, tetap senantiasa mencari Tuhan, dan kami percaya kami akan menemukan Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala sesuatu yang akan dikerjakan umat-umat Tuhan, baik yang bersekolah yang bekerja, Tuhan akan membuat berhasil ketika kami senantiasa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.